Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri Lomba Manajemen Majelis Taklim tingkat Kota Jakarta Pusat. Yang kami hormati Bapak Camat, dalam hal ini diwakili Ibu Fitri LH Kesra. Yang kami hormati Bapak Lurah yang diwakili oleh Sekkel yaitu Bapak Imron. Yang kami hormati Jabat Kepala KUA Bapak Alex. Yang kami hormati Bapak RW 05 Bapak Marsudi. Yang kami hormati Bapak RT 10 Pak Aryudiawan. Dan yang kami hormati dan kami cintai Ibu Hajah Zaidah, Ketua FKMT Jakarta Pusat, dan Ibunda Hajah Iis Musina, Ketua FKMT Kemayoran. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah di wilayah RW 05. Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Semoga kita semua mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita pun mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya Sumiarsi sebagai Ketua Majelis Taklim Raudah An-Nur akan membawakan paparan yang telah kami buat. Kami berharap paparan yang akan kami sampaikan ini dapat memberi penjelasan tentang kegiatan yang telah kami upayakan dalam perkembangan Majelis Taklim di Raudah An-Nur.
Dan kami berharap dari paparan ini dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan Majelis Taklim di lingkungan Jakarta Pusat. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun paparan yang kami beri judul adalah profil Majelis Taklim Raudah An-Nur. Majelis Taklim Raudah An-Nur memiliki visi dan misi. Visinya adalah bersaudara dalam ridho Allah, beribadah dalam jamaah, dan menegakkan ahlu sunnah wal jamaah. Misinya yang pertama, menghidupkan kegiatan di lingkungan Kelurahan Serdang RW 05. Yang kedua, memahami dan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, memberi manfaat di lingkungan dengan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Sejarah berdirinya Majelis Taklim Raudah An-Nur. Sejarah Majelis Taklim Raudah An-Nur Disimak dan didengar dengan seksama. Terima kasih. Majelis Taklim Raudah An-Nur berdiri tahun 2001. Awalnya dari inisiatif para tokoh masyarakat di lingkungan RT 10 RW 05, wabil khusus Bapak Ketua RT yang terdahulu, yaitu Bapak Haji Parjio. Beliau menunjuk Ibu Sumiati yang sekarang menjadi pembina kami untuk mengkoordinir ibu-ibu agar mengaji. Pada saat itu, pertama sekali kegiatan diadakan di SD Serdang 13, yaitu gedung yang ada di sebelah kita ini. Para hadirin perlu ketahui, dinding ini adalah dinding batas SD Serdang yang dimiliki SD, dan ini adalah jalan. Jadi ceritanya begini, waktu itu saya bercerita ya karena sejarah ya. Jadi waktu itu ini adalah SD Serdang 13 menghadap barat. Jadi ini gerbang SD Serdang 13 dan ini jalan kecil adalah transportasi keluar masuk anak-anak guru ke sekolah. Dan di hadapan kita ini dulu bukan RPTRA, tapi ini adalah taman warga. Ya, jadi warga itu bercengkrama, main ya di sini. Gitu. Jadi suka ngumpul-ngumpul. Nah, tapi buah ngumpul-ngumpulnya itu alhamdulillah positif. Gitu ya, pimpinan RT kita ini. Ya, gimana nih supaya ngaji? Tujuannya apa? Untuk silaturahmi dan menambah ilmu agama. Nah, alhamdulillah terwujud karena belum ada tempat, jadi numpang di SD. Nah, karena di SD ini kelasnya menghadap taman, jadi timbul ide. Jadi terinspirasi dengan keadaan fasilitas. Ya, jadi dulu itu salah satu perintis adalah Ustadz Nurholis. Beliaulah yang memberi ide, kasih nama saja Raudah An-Nur. Raudah itu taman, An-Nur yang bercahaya. Maka Majelis Taklim kami diberi nama Raudah An-Nur. Jadi selalu ingat ya dengan taman yang ada di hadapan. Nah, akhirnya kita kan mengaji di sini nih. Ini zaman dulu ini Bu, tahun 2001. Ya, waktu itu orang tua saya juga mengaji di sini. Waktu itu saya masih SMA ya. Oh enggak, maaf. Sudah dewasa juga ya. Nah, di sini. Kemudian saya melanjutkan juga ya dari perjalanan ibu saya dan para ibu-ibu di sini. Kemudian ternyata SD ini menghadapi renovasi total. Ya, renovasi total, maka berubah. Dan ternyata renovasi totalnya benar-benar termasuk wajah SD ini berubah. Tadinya menghadap barat, berubah menghadap timur. Jadi yang tadinya ini pintu gerbang jadi belakangnya Bu. Nah, hasilnya jalanan ini Bu tidak berfungsi. Ya, jalan ini dari ujung ke ujung tidak berfungsi, hanya dipakai 3 rumah dari sini di belakang. Ya, dan dari sinilah
cerdasnya, kreatifnya warga RT 10 ya, membuat ide dimanfaatkan tempat kosong ini. Akhirnya dibangunlah, ya dibangun sebagai tempat kegiatan warga. Di sini berkumpul ada arisan, ya, ada karang taruna, dan termasuk majelis taklim. Dan ternyata majelis taklim lah yang lebih dominan di sini. Ya, pengajian ibu-ibu dan pengajian anak-anak waktu itu. Ya. Dan pada saat itu ketua majelis taklim yang pertama adalah Ibu Haja Marti Sumiati. Beliau juga seorang pendidik, alhamdulillah. Beliau banyak mengembangkan, merintis majelis taklim ini dari yang tadinya di gedung sekolah sampai akhirnya numpang dulu di pos waktu pembangunannya belum terinspirasi di sini. Kemudian lanjut ke pindah ke pos ronda, akhirnya pindah dari rumah ke rumah. Dalam pimpinan beliau, alhamdulillah jamaah terus bertambah bahkan sampai di luar RT 10. Di sini kemudian pada tahun 2008 atas usul dan dorongan dari Bapak Haji Damani, salah satu pendukung juga perintis majelis taklim dari tokoh, untuk mendaftar ke Kemenang Agama. Siupnya ada di sana, ya ditempel, ya. Namun di sini perjalanan beliau memasuki masa pensiun, ya akhirnya majelis taklim dipindahkan, diamanahkan kepada Ibu Sri Wahyuningsih di tahun 2019. Qadarullah, ya, tahun 2019 Ibu Haja Marti Sumiati berpulang ke rahmatullah. Dan di sini qadarullah juga Ibu Sri Wahyuni memimpin kita, mendampingi kita tidak lama. Karena di tahun 2001 beliau pun karena sakit berpulang ke rahmatullah. 2021, maaf. Ya, 2021. Ya. Kemudian di sini walaupun sebentar tapi banyak kontribusi diberikan untuk majelis taklim. Salah satunya mengaktifkan kembali di FKMT, beliau aktif, dan beliau juga yang maju untuk mengusulkan dana hibah. Ketika beliau berpulang ke rahmatullah belum turun itu. Tahun 2022 akhirnya saya diamanahkan oleh pengurus RT dan pengurus yang ada untuk melanjutkan kepemimpinan di majelis taklim ini. Dan pada tahun 2023 itu turun dana hibah. Hasil perjuangan dari almarhumah, dan alhamdulillah kebermanfaatannya meningkatkan fasilitas yang ada di majelis taklim sampai sekarang. Nah, demikian sejarah singkat yang bisa saya jelaskan tentang majelis taklim Raudah An-Nur. Satu hal lagi, alhamdulillah karena di depan lapangan sudah jadi RPtra, kami akhirnya lebih meluas kerjasama dengan RPtra dalam kegiatan sehari-harinya. Alhamdulillah ini setiap hari majelis taklim ini tidak kosong. Dari hari Senin sampai hari Jumat anak-anak pada maghrib sampai isya. Kemudian malam minggunya bapak-bapak. Malam Seninnya latihan hadroh. Kemudian di RPtra ibu-ibunya ngaji malam Jumat. Kemudian senam pun kadang di RPtra, kadang di sini. Jadi alhamdulillah kami bersyukur walaupun kondisi kami seperti ini bukan tanah wakaf, tapi ini adalah fasilitas umum, tapi bisa menjadi majelis taklim dan memberikan kebermanfaatan buat masyarakat di sini. Baik, kami lanjutkan. Susunan pengurus majelis taklim Raudah An-Nur, penasehat Bapak RT 10, pembina para sepuh Ibu Sumiati, Bapak Panuju dan Bapak Ustadz Ahmad Zainuri, kemudian ketuanya saya sendiri, Sekretaris Ibu Mia, Bendahara Ibu Bindarwati, dan kami dibantu oleh beberapa bidang organisasi, bidang dakwah, bidang pendidikan, bidang ekonomi kemasyarakatan, bidang sosial, dan bidang seni dan budaya. Inilah organisasi dari Majelis Taklim Raudah An-Nur. Dan dalam kegiatannya, alhamdulillah kami memiliki Dewan Guru yang tetap ada 6 orang di sini.
Kemudian kami juga di sini TPQ, ya. TPQ memiliki 3 guru, ya, yang kegiatannya tadi disampaikan dari Senin sampai Jumat dengan mata pelajaran yang ada di hadapan, yaitu hafalan surat pendek, doa harian, hadis, akidah, akhlak, dan sholat, praktek sholat. Program kegiatan Majelis Taklim di sini ada program jangka panjang dan jangka menengah serta jangka pendek, tahunan, bulanan, atau mingguan. Ini saya mulai dari program tahunan. Detail kegiatan. Ini adalah kegiatan yang telah dilaksanakan setahun ini. Yang pertama pada tahun 1445 bertepatan 2023, yaitu 1 Muharram pada tanggal 19 Juli. Ya, dengan ada pawai dan peringatan. Kemudian PHB yang kedua, ini adalah program jangka panjang yang kedua, yaitu peringatan Maulid Nabi tahun lalu tanggal 28 September 2023, ya, tahun lalu ini. Maaf, ini ketikannya salah, bukan 2024, ya. Kemudian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tanggal 22 Februari 2023 bertempat di Air Petra. Ini sekaligus tawakuf, ya, ini dilaksanakan tanggal 22 Februari 2023. Setelah itu Ramadan, maka jamaah khusyuk dalam ibadah bersama keluarga di masjid-masjid. Kemudian setelah Ramadan Syawal, PHB yang selanjutnya adalah halal bihalal yang keempat, ya, halal bihalal tanggal 25 April 2024. Kemudian kurban, alhamdulillah tahun ini kita melaksanakan kurban pada tahun 1445 di penghujung tahun lalu, dan pada tahun ini alhamdulillah Majelis Taklim Rodah An-Nur melaksanakan semua sendiri. Ini adalah jamaah bapak-bapak dan remaja putra, dan ini adalah ibu-ibu. Kami melaksanakan dari awal tahun lalunya, dari awal Muharram sudah melaksanakan tabungan kurban dari awal tahun. Jadi pas waktunya kalau belum cukup menambahkan, kalau belum siap tahun depan lagi. Itu program kami, dan pemotongannya dilaksanakan tahun kemarin, ya, tanggal 11 Zulhijjah. Jadi diambil hari tasyrik yang pertama. Setelah Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, kami tanggal 11-nya. Ini jadi kembali, ini jadi dari menyembelih, ya Bu, ya Bu, dari menyembelih sampai selesai alhamdulillah dilaksanakan sendiri, ya. Inilah rasa syukur kami kebersamaan di Majelis Taklim Rodah An-Nur, karena bapak-bapak pengajian, bapak-bapak dan ibu-ibunya kompak selalu. Kemudian program bulanan, itu kan sudah akhir tahun, ya. Nah, program bulanan Khotmil Quran. Nah, ini dilaksanakan sebulan sekali, ya, di awal minggu. Ya. Kemudian sholat tasbih, ya. Nah, ini bersamaan sholat tasbih dan Khotmil Quran. Lalu program kegiatan mingguan atau jangka pendek. Ini rutin kami mengadakan pengajian yang dilaksanakan setiap hari Kamis malam Jumat dengan jadwal yang sudah ditentukan di sini, ya. Malam minggu jadi dibikin 5 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan seterusnya, ya, dengan jadwal yang sudah ada di pampang. Kemudian pelatihan marawis, artinya latihan marawis dan hadroh dilaksanakan malam Senin. Kemudian senam sehat dilaksanakan hari Minggu sore. Ya, senamnya ya senam jantung, senam osteoporosis, senam otak, dan senam kolesterol. Berharap sehat jasmani rohani para jamaah Majelis Taklim Rodah An-Nur. Nah, selain dari kegiatan program jangka panjang, menengah, dan pendek, kami mengadakan pelatihan-pelatihan penunjang. Yang pertama adalah pelatihan pemulasaran jenazah. Yang kedua
Kami juga mengadakan pelatihan bekerja sama dengan Menteri Ketenagakerjaan, ya, yaitu pelatihan life skill, yaitu pelatihan tenaga kerja mandiri dan juga UMKM. Selain itu pelatihan, kami juga mengadakan kegiatan sosial, yaitu santunan yatim piatu yang diadakan setahun sekali setiap bulan Muharram, dan mudah-mudahan nanti menyusul bulan-bulan berikutnya. Kemudian santunan duafa diadakan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Kemudian kegiatan sosial selalu mengunjungi saudara kami dari jamaah yang sakit. Kemudian juga kami memberikan donasi daerah yang terdampak bencana. Alhamdulillah dalam tahun ini kami sudah melaksanakannya dari daerah sendiri, yaitu waktu bencana di Cianjur maupun dari FKMT bersama dengan FT Kecamatan Kemayoran waktu saudara kita di Kebon Kosong mengalami musibah kebakaran, dan terakhir waktu masa genosida, masa gencar-gencarnya Palestina, kami alhamdulillah dapat mengumpulkan donasi dan menyerahkannya ke tempat yang berhak. Kemudian selanjutnya, selain dari program-program itu, ada program kegiatan wisata religi, dan tahun ini kita 2 kali. Yang pertama keliling Jakarta ke para habaib, ya, makam para wali, kemudian ke Al-Jabar. Kegiatan perekonomian dari pelatihan tadi berkembang, pengembangan perekonomian jamaah. Alhamdulillah jamaah di sini sudah punya usaha sendiri-sendiri. Beberapa yang punya usaha sendiri dari pelatihan dari TKM maupun UMKM yang ibu bapak bisa saksikan di sini di bazar. Ya, itu adalah hasil dari ibu-ibu di sini. Oh ya, silakan bapak ibu dicicipi, ada minuman laser, itu minuman khas kita, lemon sereh, ya, yang ada di hadapan, silakan dicicipi, dan itu adalah hasil dari ibu-ibu kita di sini. Ya, ibu lemon sereh selain segar juga bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian alhamdulillah dari awal tadi disampaikan bahwa kami bersyukur di Majelis Taklim Raudah An-Nur yang dekat dengan Erpetra, kebermanfaatan di sini semakin luas. Kerjasama pemanfaatan ruang publik terpadu ramah anak Erpetra untuk kegiatan rutin Majelis Taklim Raudah An-Nur. Di sini ini pengajian, ya. Jadi kita bertempat kadang di sana di aula, ya. Dan sebaliknya pihak Erpetra jika memerlukan ruangan ini bisa berfungsi. Seperti ini waktu itu untuk vaksin PIN polio yang baru-baru saja kemarin, ini adalah untuk pembagian penerima KJP, ya. Jadi alhamdulillah di sini kami bersyukur Majelis Taklim Raudah An-Nur mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan di lingkungan wilayah RT 10 pada khususnya, RW 5 pada umumnya, dan Lurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran pada luasnya. Amin ya robbal alamin. Sumber pendanaan dari majelis taklim kami dananya dari swadana. Ini selama ini bersumber dari tromol mingguan ketika kita taklim dan infak terbaik sebulan sekali. Ini yang tetap. Kemudian yang kedua, donasi dari donatur tidak tetap pada setiap event PHBI. Alhamdulillah PHBI semuanya dapat terselenggara, dan di sini karena peran serta jamaah yang begitu semangat antusias untuk memberikan donasi agar PHBI dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Dan yang ketiga, dana hibah yang tadi kami sampaikan, ya alhamdulillah warisan dari almarhum bermanfaat. Semoga para pendahulu kami yang pendiri Raudah An-Nur yang sudah berpulang ke rahmatullah, barzahnya menjadi taman surganya, segala pengabdiannya menjadi sedekah jariahnya. Amin ya robbal alamin. Kiranya demikianlah yang bisa kami sampaikan paparan kami dari
Majelis Taklim Raudah An-Nur. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat memberikan penjelasan upaya kami dalam mengembangkan Majelis Taklim Raudah An-Nur dan dapat berkontribusi di lingkungan Jakarta Pusat. Akhir kalam, saya mohon maaf jika ada dalam penyampaian kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian, Pria Iyah, Imarah, Idarah.